Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan Anda ini. Oke, apa kabar kalian semua? Tentu baik, bukan? Ya, di awal perjumpaan video ini saya meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu ya. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kebahagiaan, dilimpahkan kesehatan kepada kita semua, supaya senantiasa sejauh apa mata memandang, sejauh apa kulit merasa, sedalam apa telinga kita mendengarkan sesuatu, tentunya kita tak lupa dengan mengucap syukur karena kita telah diberi kenikmatan yang banyak oleh Sang Maha Kuasa. Kita tidak boleh sedikit saja melupakan Dia, karena ya, setiap detik, setiap saat, setiap masa Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita, namun kita sendiri yang tidak merasakannya. Orang yang sadar adalah orang yang senantiasa merasa bahwa dirinya selalu melihat tanda-tanda kebesarannya, ya. Itu adalah orang yang sadar. Sebaliknya ya, orang yang tidak sadar ya adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu jauh dari Sang Pencipta dirinya atau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Esa. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan itu dekat, ya. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Dia berada di urat nadi leher kita. Itu kalau menurut umat beragama Islam. Yang beragama lain saya tidak tahu. Tuhan selalu dekat dengan kita. Saking dekatnya kita tidak bisa melihatnya, ya. Contoh ya, paru-paru itu dekat, itu menyatu dalam tubuh kita, tapi kita kan tidak bisa melihat paru-paru. Yang bisa kita lihat adalah kulit luarnya saja. Tulang pun tidak bisa dilihat, apalagi paru-parunya yang dalam, yang terlindung oleh tulang, dibungkus daging, darah, sel-sel, urat nadi kita. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita hanya bisa melihat kulit luarnya saja. Kadang ada yang paru-parunya orang laki-laki itu ada yang ditumbuhi bulu, sehingga kulitnya malah tidak kelihatan, hawang tertutup bulu. Itu namanya kalau di tempat saya wadenannya, kalau dada laki-laki ada tumbuh bulu, itu namanya ada simbanya gitu. Rajok. Ya itu ya, karena Tuhan dekat dengan kita, maka kita diciptakan Tuhan dengan tujuan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi kepanjangan Tuhan, ya, kita menjadi wakilnya Tuhan. Sehingga kita dianjurkan untuk memiliki sifat yang penuh cinta dan kasih atau Rahman Rahimnya, untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Seandainya di dekat wilayah kita itu ada tanaman mati, yang salah itu bukan tanamannya, sebab tanaman tidak bisa mengambil air, tanaman tidak mempunyai tangan untuk mengambil air. Kita sebagai manusia dijadikan Tuhan sebagai kepanjangan tangannya, supaya kita mengambil air untuk menyirami tanaman itu supaya tetap tumbuh, tetap hidup. Seandainya kita punya peliharaan kucing, kita kurungi dalam kandang, kucing dalam kandang itu menjadi mati, itu adalah salah kita, bukan salah kucing itu. Seandainya kita pergi, ya, kita lupa memberi makan kucing atau hewan peliharaan kita lupa memberi makan, kita lupa memberi minum, ya, kucing itu akhirnya mati. Yang salah itu memang kita, karena
Kucing itu tidak mempunyai tangan kan, kucing itu punyanya cuma kaki ya, kakinya 4. Jadi dia menyegerkan kita, pokoknya menyegerkan kita untuk mendapat makanan ya. Itu yang salah adalah kita. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lain. Jika kita ditakdirkan sebagai pemberi, maka otomatis ya diri kita akan menjadi kaya raya. Lain jika kita menjadi sang peminta-minta atau tukang meminta-minta, maka secara otomatis kita akan ditakdirkan menjadi orang yang selalu meminta-minta alias orang yang miskin. Sesungguhnya sejatinya orang kaya adalah dalam doanya dia selalu ingin memberi, dia selalu ingin mengasihi kepada orang-orang sekitarnya, dia selalu ingin menenangkan hati untuk orang-orang yang hatinya lagi susah, orang-orang lagi banyak masalah. Dia mencari kepanjangan Tuhan ya, atau orang yang ditunjuk sebagai kepanjangan Tuhan untuk menenangkan hatinya, untuk menemukan solusi di dalam permasalahannya. Itu sejatinya Allah telah mengutus kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Doa orang yang benar-benar kepingin kaya, berjiwa kaya adalah di dalam doanya selalu ingin bermanfaat bagi orang sekitarnya, selalu ingin memberi. Itu doanya orang yang berkepinginan kaya. Lain dengan doanya orang yang pasti tidak kaya, yaitu dia selalu meminta-minta, selalu meminta rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang berkah. Bagaimana Allah bisa melihat diri kita itu kaya sedangkan doa kita itu selalu meminta-minta? Ya ini kurang tepat. Ya, kaya miskin itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sesuai apa yang di dalam diri kita. Kalau ada yang ada yang mematok dengan patokan weton, itu mungkin saja bisa, tapi intinya itu apa yang di dalam diri kita. Allah tidak menakdirkan orang yang ditakdirkan untuk hidupnya miskin, dan Allah tidak menakdirkan orang yang hidupnya itu kaya. Allah mengizinkan setiap manusia itu untuk berubah. Sebab sebagaimana kata Al-Quran, sebab sebagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, ya, aku tidak akan merubah suatu kaum atau manusia kecuali dia tidak merubahnya sendiri. Kalimat itu mungkin sangat sulit ya, terkadang itu sangat sulit untuk dicerna. Pokoknya intinya itu yang dirubah itu apanya. Kan ada kata tanya, aku tidak akan merubah suatu kaum. Subjeknya siapa? Subjeknya aku, Allah tidak akan merubah. Kata kerjanya itu merubah. Suatu kaum itu objek, yaitu manusia, kecuali manusia tidak merubah diri sendiri dari dalam. Itu maksudnya. Jika manusia telah merubah dirinya dari dalam ya, berkeinginan kaya, berkeinginan memberi, berkeinginan selalu bermanfaat kepada lingkungan sekitar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang kaya. Itu pasti, itu hukumnya seperti itu. Sebab Allah mengutus manusia di muka bumi ini itu sebagai khalifah untuk menjadi kepanjangan tangannya. Ya itu ya. Ya langsung saja, tak usah panjang-panjang lagi. Ini ada permintaan dari subscriber ya, minta dikasih tahu sebab dia itu rasa-rasa membaca apa itu keistimewaan weton kliwon. Katanya itu seperti itu. Ya langsung saja saya menjawab pertanyaan subscriber ya. Weton paling sakti ya. Ini keistimewaan dan kelebihan pasaran kliwon. Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton pasaran lahir masih dipercaya untuk dapat menentukan kehidupan selanjutnya. Dari weton tersebut, Anda dapat mengetahui bagaimana sifat Anda, lalu dapat menentukan jodoh yang cocok dengan weton, kesuksesan, keberuntungan, bahkan untuk memiliki rumah pun bisa didasari pada weton.
beberapa weton pasaran lahir sudah dibahas sebelumnya ya, pasaran yang lain ya. Kali ini kita akan membahas pasaran Kliwon. Pasaran Kliwon adalah pemegang segel dari Cakra Mahkota Langit. Ini adalah pasaran yang menjadi waktu turunnya wahyu. Cakra Mahkota Langit ini adalah berelemen tanah. Kliwon membentuk psikologis manusia menjadi kuat dan kokoh dalam pendiriannya. Yang hal itu disimbolkan dengan gunung. Psikologis kuat dan kokoh itu biasanya untuk lebih memudahkan penggambarannya. Hal itu disimbolkan dengan gunung yang tetap kokoh dan menjulang ke atas. Pasaran Kliwon berelemen tanah dan sebagai pancer atau pusatnya energi. Karena itu, tempatnya atau dudukannya berkuasa di tengah. Keistimewaan Kliwon adalah dirinya. Di dalam dirinya menyimpan potensi dari keempat pasaran lain. Kliwon memiliki sisi kepemimpinan dari pasaran Pon, memiliki sisi optimisme dari pasaran Legi, memiliki cinta dari pasaran Paying, dan memiliki ilmu dari pasaran Wage. Namun selain itu, selain sisi positif, pasaran Kliwon juga memiliki sisi negatif ya. Ini yang hati-hati ya teman-teman. Dari keempat pasaran lain, jika potensi negatif itu muncul di orang-orang Kliwon, dapat bersikap keras kepala dan bebas, maka akan sulit untuk dinasihati. Kliwon merupakan brahmananya pasaran, menjadikan orang-orang Kliwon menjadi orang yang menempati posisi atas, posisi mahkota. Dan kunci kesuksesan dari orang-orang yang lahir di pasaran Kliwon adalah cinta dan kerendahan hati. Rendah hati itu maksudnya begini teman-teman. Kita sering mendengar kalimat rendah hati, namun kita itu kebanyakan itu tidak paham ya. Sebab apa itu saya mempelajari apa itu beberapa sifat Rasul ya, sifat utusannya Allah. Itu semuanya itu rendah hati. Rendah hati itu dia meskipun derajatnya tinggi, namun dia merendahkan hatinya. Jika dia kaya ya, contoh Rasul itu kaya, semua utusan Allah pasti itu adalah orang yang kaya, orang yang lebih lah, orang yang mempunyai nilai lebih. Bisa kaya uangnya seperti Nabi Sulaiman, namun Nabi Sulaiman itu tidak berkutat dengan kekayaan itu. Dia tidak melekat dengan kekayaan itu. Dia memandang semua orang sama. Hatinya itu rendah meskipun dia itu kuat ya, seperti Nabi Samson atau Nabi Samun. Dia itu tetap rendah hati. Dia tidak merasa kuat atau menang-menangan ya. Dia itu lebih mengutamakan cinta dan kasihnya. Jadi rendah hati itu maksudnya meskipun dia memiliki, namun dia itu tidak merasa memiliki. Meskipun dia itu kaya ya, dia itu tetap merendahkan hatinya, mengajeni uang. Lain dengan orang sekitar kita atau lingkungan kita atau tetangga-tetangga kita. Punya motor baru saja itu sudah gayanya luar biasa. Meskipun motor itu kredit atau apa, itu pokoknya gayanya sudah luar biasa. Itu motor, apalagi mobil. Dari suara klaksonnya kan kita sudah bisa mendengar teman-teman mana perbedaan antara motor cash dan motor kredit ya. Kalau klaksonnya itu bunyinya cash itu pasti belinya itu cash teman-teman. Tapi kalau klaksonnya bunyinya itu didit, oh itu pasti kredit. Stilongkas tarik dealer itu teman-teman. Biasanya seperti itu. Ya, memiliki sifat ya cinta dan kerendahan hati. Syarat agar potensi positifnya bisa dikeluarkan oleh orang Kliwon adalah mereka mutlak memiliki cinta yang besar. Sebesar apapun cintamu sekarang, sudahkah Anda mencintai diri sendiri? Sudahkah Anda mencintai keluarga dan masyarakat Anda?
Jika cinta kepada Tuhan berarti mau mencintai ciptaannya, ya. Allah meliputi segala manusia, semua ciptaan Allah. Jadi semuanya tidak bisa disimbolkan dengan wujud Allah. Allah meliputi wujud segalanya, yaitu cara sederhana mengenal Allah, ya. Semua orang dekat dengan Allah. Dalam sistem alam, pasaran kliwon dikuatkan atau didukung oleh pasaran pahing. Pasaran pahing merupakan bentuk lain dari pemegang segel dari cinta dan kasih. Jadi, pasaran kliwon ini memang mutlak harus memiliki cinta kasih. Selain untuk membuat dirinya seimbang, juga akan membuatnya lebih kuat. Yang dapat mengalahkan pasaran kliwon adalah pasaran legi, merupakan wujud lain dari agama, dalam kurung akhlak tanda petik, ya. Sebab kalau orang yang mempunyai agama, orang itu pasti memiliki spiritual tinggi. Spiritual itu adalah spirit untuk memancarkan cahaya kepada orang-orang sekitar. Yang membuat orang lain itu adem, tentunya kita harus mempunyai akhlaknya. Buah dari agama itu akhlak. Sebab kebanyakan kalau orang yang sering berkata agama tapi akhlaknya masih membuat perasaan orang sekitarnya itu panas, sesungguhnya dia tidak meletakkan agama, dia tidak mendapatkan buah dari agama di dalam dirinya, di dalam hatinya. Karena wujud dari agama adalah akhlak yang menumbuhkan cinta dan kasih dan kerendahan hati. Sehebat apapun, sebebal-bebalnya orang kliwon, pada akhirnya harus mengikuti aturan agama juga. Mereka butuh belajar hukum kepastian, apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas sesuai moral, akidah, akhlak, agama, tata krama alam semesta dan tata krama masyarakat. Sebab mereka menyimpan semua potensi yang ada di keempat pasaran. Ketika mereka tidak mau belajar hukum kepastian, bisa saja mereka menjadi orang yang sedikit aneh. Tidak pada umumnya, sebab kemampuannya melebihi kemampuan orang pada umumnya. Kliwon menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Bisa mudah menjadi kaya raya dan orang yang hebat sakti di antara weton-weton lain. Memiliki cinta dan menunjukkan kehebatan Anda ketika semua potensi baik bisa dikeluarkan, bisa dimunculkan, bisa diwujudkan. Maka di saat itu Anda menjadi perantara turunnya wahyu, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Inilah yang membedakan pasaran kliwon dengan pasaran lain. Waktu kliwon adalah waktu yang sangat baik untuk menyambungkan diri kepada Sang Cinta, Sang Maha Cinta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang satu, Zat pencipta. Kliwon memiliki keistimewaan, mereka memiliki cinta kasih dan kerendahan hati, tetapi mereka juga menumbuhkan itu untuk membuat menjadi seimbang dan membuatnya lebih kuat lagi. Ketika cinta Anda miliki dan Anda mencintai seluruh ciptaan Sang Maha Cinta, seluruh makhluk dari Tuhan, maka semua potensi Anda akan dapat keluar dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, itu adalah sedikit ulasan ya tentang weton kliwon dari saya. Weton kliwon adalah weton yang mempunyai kelebihan, ya, dan tentunya pasti memiliki kekurangan. Jadi bersyukurlah Anda yang memiliki weton kliwon dan selalu tanamkan dari dalam, ya, sifat yang baik, sifat yang rendah hati, sifat yang penuh cinta kasih, sifat yang penuh berkelimpahan. Tanamkan sifat-sifat itu dari dalam untuk Anda yang berweton kliwon atau berweton apapun, ya. Sebab ya, semua itu dimulai dari dalam. Jika dalamnya sudah baik, pasti luarnya ikutan baik, ya. Ibarat buah, ya. Buah kalau dalamnya benar-benar matang, pasti luarnya tetap baik. Lain dengan buah yang sudah busuk,
Kalau dalamnya busuk, luarnya pasti akan terlihat busuk. Itu kalau ibarat buah. Manusia pun sama. Jika dalamnya baik ya, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang menyenangkan hati orang sekitar. Jika dalamnya sudah busuk, meskipun dia menggunakan kata-kata bertata krama atau kata-kata orang yang pintar, pasti orang sekitar mendengar kata-kata orang yang hatinya busuk itu akan membuatnya emosi atau naik darah, sebab semua dimulai dari dalam. Nah, itu adalah sedikit dari saya tentang Weton Kliwon. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan semuanya, dan selalu mengingatkan saya untuk selalu berbagi dan menyalurkan kepanjangan tangan dari Tuhan. Ya, itu ya, sekian dari saya. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.